Hai sahabat kreatif, aku Dias Damayasa. Nah, hari ini aku akan mengajak kamu untuk tahu lebih dalam lagi ya bagaimana pengolahan dari ekoenzim dan apa itu ekoenzim. Dan pastinya hari ini sudah hadir Bli Mayun Mahadi Putra. Oke, terima kasih dia sudah mengundang saya ke sini ya. Ya, jadi Bli Mayun ini sebagai penyuluh lingkungan ya, Ya, termasuk staf teknis laboratorium di DLH, Ya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Oke, hari ini bagaimana? Siap? Baik. Siap dan baik Sehat ya? ya. Oh, baik. Ini kalau ngebahas ekoenzim ya, Ya. kalau anak muda kayaknya masih belum terlalu sering mendengarkan istilah ini gitu, masih tabu lah Masih awam istilahnya. ya. Masih awam kayak gitu. Tapi sejauh ini bagaimana anak muda ada yang komentar nggak seputar ekoenzim? Mungkin kalau dari anak muda sendiri mungkin sudah banyak yang tahu juga kan, tapi beberapa juga mungkin ada yang nggak tahu juga. Nah, sebenarnya ekoenzim itu sudah lama banget diperkenalkan dari penelitinya itu, penemunya itu dari Dr. Roksukor, itu dari Thailand. Betul. Itu sudah diteliti 30 tahun lebih. Sebenarnya nggak ada alasan kalau kita nggak tahu ya. Tapi mungkin kurang update doang. Kurang update. Kurang update. Jadi mungkin anak-anak muda sekarang mungkin perlu update lagi. Karena anak muda sekarang mungkin peralihannya beda-beda gitu Ya. ya, distraksinya beda-beda Ya, gitu. Cuman untuk mereka yang belum tahu, untuk sahabat kreatif yang belum tahu, ini ekoenzim itu sebenarnya apa sih? Ekoenzim itu sebenarnya itu cairan hasil fermentasi dari bahan organik. Itu yang kita padukan dengan campuran air, kemudian ada gula, kemudian bahan organiknya sendiri, ada buah, ada sayur. Itu difermentasi 3 bulan, habis itu kita bisa panen ekoenzimnya. Oh gitu. Nah ini kalau ngomongin bahan-bahan yang cukup alami kayak tadi, Ya. kebayang kayak semacam ini sebenarnya mau mengolah ekoenzim gitu ya, atau mengolah hal-hal lain gitu. Karena kan mungkin bahan-bahannya itu nggak biasa ya. Ya. Kayak semacam buat makanan ya, ada gulanya, ada segala macamnya. Kayak mau bikin rujak ya. Bener banget itu pikiran saya udah rujak gitu, bumbu-bumbu rujak gitu ya. Ada Cuma tuh. untuk kamu yang memang pengen tahu bentuk fisiknya gimana untuk ekoenzim sendiri seperti ini ya. Ya, ini kita udah bawa contohnya. Jadi buat sahabat kreatif semua Sampel. bisa ngelihat itu di depan kita tuh udah ada cairan ekoenzim yang sudah dipanen yang minimal 3 bulan. Jadi kita bisa gunakan cairan itu dengan banyak manfaatnya. Oke. Memang minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Kalau kurang bagaimana? Itu proses fermentasinya itu belum sempurna. Jadi kita maksimalkan 3 bulan, nanti habis itu atau mungkin lebih dari 3 bulan bisa. Oke, kalau sahabat kreatif perhatiin sekarang di meja ini ya, ada banyak macam gitu. Ini yang memang dari basicnya ya, atau bahannya gitu ya, Ya. bisa diolah cairan. menjadi seperti ini. Ya, di Ya. depan kita ini juga sudah aku bawa ini nih contoh produk turunan dari ekoenzim ini, yaitu kita buat sabun, ada sabun cair, kemudian ada sabun batang juga. Wah, macam-macam olahannya ya. Karena kita kalau ngebahas bahan alami gitu, ngebahas sampah organik atau bahan organik, Ya. kayaknya belum sejauh ini pikiran kita. Ya. Mungkin pengolahannya lebih ke barang-barang yang bisa kayak semacam benda mati Ya. yang cuma dipajang Ya, doang. mungkin gitu. selama ini organik itu jadi kompos gitu ya. Nah. Jadi udah umum gitu loh. Udah umum. Ya udah umum. Jadi kita coba buat atau create sesuatu yang lebih unik yang bisa memiliki nilai tambah yang lebih dari ekoenzim itu. Ini ide dari mana ya sebenarnya? Sebenarnya kalau dari ide sebenarnya kita dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng itu kita diberikan kebebasan untuk kreasi sebebas-bebasnya untuk berinovasi juga. Kebetulan juga saya mikir dari hasil cairan ini kira-kira apa sih yang bisa dikreasikan, tuh saya mikir jadi apa yang bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat untuk menarik mereka untuk lebih jauh lagi mengolah sampah organik. Jadi muncullah ide ini. Benar juga. Kalau lihat ini kayaknya antara madu ya atau enggak? Bukan madu. Bumbu rujak. Dari jauh nih ya kelihatannya. Tapi kalau udah dibentuk kayak begini lebih menarik Iya, teknisnya. Jadi orang kalau lebih pengen tahu ini dari mana bahannya gitu-gitu kali ya. Iya. Ini namanya apa? Apakah ini lotion pemutih? Ya. Bukan. bukan lotion ya, beda lotion ya. Ini lebih ke serum mungkin ya. Oh bukan. Ini hand sanitizer ya. Sabun sih, sabun cair. Sabun cair Iya. ya, lebih ke bermanfaat ke antibiotik nggak sih? Bisa untuk membunuh kuman, organisme-organisme seperti yang bisa membuat infeksi kulit juga bisa. Jadi bahan-bahannya juga diperhatiin ya? Ya, jadi sebelum kita buat sabun ini juga sebelumnya kan kita juga harus riset dulu kan, baca-baca literatur juga kira-kira ekoenzim itu mengandung apa aja gitu kan. Kemudian dari literatur itu kita coba kombinasikan, coba kita bikin create sesuatu yang baru, apalagi sekarang kan zaman pandemi gini ya, buat sahabat kreatif juga di rumah bisa mengembangkan itu kan. Betul. Daripada kita beli, kita mending olah dari sampah nih, Ya. ya kan? Heeh. Jadi kita bisa membuat ini di zaman pandemi ini juga banyak sabun yang bisa kita
pakai di rumah kan gitu. Ya. Beli pernah sosialisasi kemana untuk hal ini? Untuk masalah sabun ini karena kita juga ruang kita juga terbatas ya dari penyuluh lingkungan, apalagi zaman pandemi sekarang. Dulu sih sebelum pandemi kita masih bisa ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, kemudian ke universitas untuk memberikan edukasi. Cuman sekarang kita edukasinya mungkin lebih ke arah online aja sih. Online. Lewat video gitu kan. Teman belum langsung ke masyarakatnya. Mungkin setelah Covid mungkin kita akan gas lagi. Terjun ya ke Oke, lapangan iya. ya. Ada nggak yang komen sejauh ini kan ekoenzim kan dari bahan organik ya, atau bahkan mungkin cenderung orang berpikir ini sampah organik Iya. gitu. Ada nggak yang lebih komen ke hal yang negatif kayak, wah kalau kebersihan gimana nih? Terjamin nggak kehigienisannya gitu? Iya. Sebenarnya dari bahan organik yang kita pakai, mau pakai itu dari bahan, ini kan sebenarnya dari buah dan sayur ya. Yes. Mau pakai buah dan sayur yang busuk pun sebenarnya masih bisa. Masih bisa? Karena itu adalah prosesnya fermentasi. Itu dimasukkan ke dalam botol atau misalkan gentong, kemudian ditutup rapat. Jadi nggak boleh ada udara masuk ke sana. Nah itu selama proses fermentasi itu berarti nanti organisme-organisme yang ada di buah yang busuk tadi itu akan mati dengan sendirinya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir dulu kan sama sama yang misalkan kurang higienis atau jijik atau gimana. Iya. Jadi setelah hasil fermentasi 3 bulan itu sebenarnya udah nggak ada mikroba-mikroba, malah yang tumbuh tuh mikroba-mikroba yang baik untuk kesehatan tubuh. Jadi ini kalau aman misalkan ya? kita lihat nih, di sini kan ada yang putih-putih nih ya Dias Ya. ya. Nah itu sebenarnya itu yang kita lihat yang putih di sini itu adalah jamur putih yang biasa kita sebut Pitera. Oke. Pitera itu biasanya digunakan untuk kosmetik kecantikan. Wow. Ya. Jadi Aha. Nah, jadi bisa kalau misalnya kita buat ini ekoenzim di atas itu ada permukaan putih ini, itu bisa ambil kita buat masker di rumah bisa. Serius? Iya. Ini untuk sahabat kreatif yang Informasi butuh. baru ya. Baru tahu loh ya. Cuman ini kalau kita ngebahas pengolahan segala macam ya, memang pengolahannya ini aja untuk ide kreatifnya baru sampai ini ya, sabun dan Ya sebenarnya kita sih konsepnya pengen sekali kita zero waste gitu lah. Artinya benar-benar kita tidak menghasilkan sampah dari rumah. Nah ini kan dari pengolahan sampah organik itu kita baru manfaatkan yang cairnya aja. Oke. Nanti kan sisanya ampas itu kan masih ada. Aha. Nah itu saya masih punya ide ke depannya gimana kalau misalkan kita nanti dari ampas ini kita apa ya bisa kita kreasikan. Mungkin kita akan bikin dupa mungkin. Oh, Nah, jadi kita akan buat create seunik mungkin, tapi kita juga harus riset dulu ke lapangan kayak gimana cara pembuatan dupa. ide yang luar biasa tanpa batas ya. Cuman ini tekankan lagi kalau hal-hal yang kita lakuin sekarang bukan ajang promosi untuk Ya, produk bukan, ya, bukan. Lebih ke mengedukasi sahabat kreatif Ya. untuk lebih berkreasi di rumah Ya, benar sekali. memanfaatkan apa yang ada dibandingkan buah-buah yang tergeletak nggak jelas Ya, dibuang, mending diolah Ya. gitu. Menjadi seperti ini guys. Iya benar. Biasanya kan kita orang Hindu itu kan Purnama Tilam atau Hari Raya itu kan banyak buah-buah tuh yang nggak Lungsuran. dimakan, lungsuran Lungsuran. ya. Daripada biasanya ibu-ibu tinggal dibuang gitu aja kan. Sebenarnya kan itu masih bisa dimanfaatkan. Salah satunya dengan ekoenzim ini kan gitu. Sebenarnya kita tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup itu untuk sebenarnya untuk mengedukasi terkait dengan pengurangan sampahnya. Iya. Terutama di sumbernya. Nah, sumber itu kan dari rumah tangga kita masing-masing kan. Ini Dari termasuk- sekolah, dari desa. Berarti ini alternatifnya ya? Ya, sebenarnya ekoenzim ini juga merupakan salah satu alternatif ya Dias ya. Sebenarnya banyak sekali cara-cara kita untuk memanfaatkan ekoenzim bahan organik ini, misalkan kita membuat kompos, kemudian kita untuk membuat pakan maggot, tahu kan pakan maggot? Tahu, Ya, ulat tinggal gitu di kan. googling aja ya kalau nggak tahu ya. Sebenarnya banyak sekali, cuman ini lebih masyarakat lebih menarik aja. Lebih kemasannya lebih bikin orang pengen Iya, tahu ya dan pengen nyoba juga di rumah kayak gimana. Tapi ini nggak mudah dong proses buatnya, ya kan? Iya, lumayan. Gimana sih? Boleh dikasih tahu kira-kira caranya gimana? Memang sih kita bisa cek di Oke. link YouTube mereka ya. Oke. Cuma kita sekarang dengerin dulu nih. Iya, secara singkatnya aja ya. Iya, bagaimana? Apa bahan-bahannya? Oke. Apa yang harus disiapin kalau untuk buat sabun dan buat cairan ini? Oke, bahan yang utama ya justru yang paling penting itu kita harus punya ekoenzim ya. Ekoenzim yang murni. Jadi ekoenzim yang murni yang benar-benar memang sudah disaring. Kemudian kita juga cek kualitas ekoenzimnya, itu pH-nya berapa, minimal kalau misalkan pH-nya itu yang bagus itu di bawah 4. Itu kita harus cek dulu benar-benar ya ekoenzim yang kita pakai itu sesuai dengan standar. Nah, habis itu baru kita untuk membuat sabun ini, jadi kita cuma butuh asam lemak dan basa alkali. Itu kita hanya mencampurkan itu, kemudian kita tambahkan dengan ekoenzim, kemudian beberapa pewangi sabun mungkin yang bisa kita membuat kita menarik ya. Itu ada banyak di pasar gitu kan, yang bisa kita tambah dari bunga-bunga, kemudian dari apa gitu kan, yang membuat sabun itu lebih wangi. Gitu. Cuman dicampur doang, habis itu kita tunggu 24 jam, tunggu mengeras,
dan jadilah sabun ekoenzim. Sabun Ya. gitu ya. Lengkapnya bisa cek di YouTube Ya, TDMH benar ya. benar benar. Atau mungkin bisa main ke laboratorium kita. Nah, diajak tuh main. Yuk main-main aja yuk gitu. Cuman kalau kita lihat ya perspektif anak muda sekarang kan anaknya Oke. kayak mageran gitu ya, apalagi pandemi sekarang gitu. Ini untuk mereka yang mageran ya, kalau rajin mohon maaf jangan tersinggung ya. Jadi ini untuk olahan ekoenzim kalau dilihat kan, wah ini harus diuji dulu, diketahui dulu tadi kan dibahas ya segala macam. Nah untuk melalui proses yang panjang itu sesuai dengan standarnya, kan nggak semua orang bisa. Ya. Apa kita boleh beli bagian ininya aja atau bagaimana untuk pengolahannya? Kalau beli sih nggak usah ya, lebih ke Iya, kayaknya sayang ya. Sayang kalau misalnya kita beli ya kan bahan-bahannya juga banyak di rumah gitu loh. Sebenarnya ya kalau misalkan mau buat ekoenzim mungkin nanti kita bisa sambil diskusi belajar ekoenzim. Sebenarnya juga di YouTube juga udah banyak tutorial-tutorial untuk membuat ekoenzim kan. Jadi tinggal di search aja di YouTube tuh udah banyak. Nah sebenarnya itu gampang sekali kalau misalkan kita nggak punya pH meter untuk ngecek pH-nya, kita bisa cuman tinggal cium baunya aja. Kalau misalkan baunya itu ada bau-bau alkohol, nah kayak seperti apa arak berem gitu ya. Kalau kita orang Bali ya, nah, itu sudah salah satu indikator bahwa fermentasi yang kita lakukan itu udah berhasil. berhasil. Ya. Kalau segini ya satu botol ini, kira-kira bahannya berapa banyak gitu untuk bahan organiknya? Sebenarnya kita ekoenzim itu dengan membuat ekoenzim itu juga kita nggak boleh sembarangan. Itu ada formulanya juga. Itu ada formulanya, kita pakai formula 1:3:10. Nah itu 1 itu untuk gula, kemudian 3 itu bahan organik dan 10 itu adalah airnya. Terserah kita mau pakai gentong yang besar atau mau yang kecil, kita sesuaikan aja dengan formula yang tadi. Oh gitu. Ini lebih manfaatnya ke lingkungan sekali lagi. Iya ya. benar sekali, untuk pengurangan sampah sebenarnya. Apa sih manfaatnya lebih lagi dari ekoenzim ini? Sebenarnya ini lebih ke apa ya, pemanfaatan di rumah tangga sebenarnya bisa digunakan. Misalkan ibu-ibu yang membersihkan dapur yang selama ini mungkin banyak minyak kan di dapurnya. Saya Sangat. rasa juga ibu-ibu di rumah juga perlu sabun atau mau mencuci itu kan. Cuman kalau kita udah punya ekoenzim kita nggak perlu lagi sabun, kita cuma tinggal pakai itu aja bisa membuat kinclong lagi. Di kamar mandi juga bisa dipakai. Iya, gitu ini kan. apalagi untuk anak muda yang anak muda kosan ya, Iya, yang di benar-benar. rumah sendirian kayak gitu tuh kayak butuh banget hal-hal yang murah meriah kayak gini dan nggak butuh Iya. banyak duit. Karena kan orang pada mikir ya, ini pandemi, ngekos juga, Iya. keluar budget lagi, Iya mikir dong, lagi iya gitu. dong. Untuk hemat kan kita pakai alternatif ekoenzim aja. Nah gitu, jadi memang usahanya digedein lagi gitu, Iya. niatnya digedein lagi. Bahkan beberapa orang juga tinggal cek di YouTube aja cara ngolahnya gimana. Jadi selain kita udah bisa lebih kreatif, ada hasilnya juga gitu, Iya. ya kan. Dan ini kan memang dikatakan sangat ramah lingkungan. Sejauh ini yang mengapresiasi ini ya, semacam pengolahan-pengolahan ini sejauh mana dari kacamata Blimayun? Oke, kalau misalkan dari apresiasi selama ini kan baru kita buat produk ini itu di akhir tahun baru kemarin kan, akhir tahun 2021. Jadi sekarang baru beberapa bulan kan baru 2022 kan. Oke. Nah sejauh ini apresiasi yang sudah diberikan oleh pimpinan kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng itu sangat positif sekali. Kemudian juga sudah banyak misalkan kita mengadakan kayak rapat gitu di kantor atau mungkin seminar-seminar kayak gitu, kita bikin souvenirnya itu dari sini. Jadi kita berikan souvenir kepada peserta itu dari menggunakan ekoenzim. Jadi kelihatan juga kan. Iya, ini lebih ke sana ya kalau misalnya kita lihat marketingnya gitu ya. Cuman ini pengolahan dari sabun sekecil ini ya, maksudnya kayak serupa ini gitu. Ini kira-kira berapa ekoenzim ya yang bisa membuat sabun yang seperti ini? Iya. Kalau sebenarnya kita pakai ekoenzim itu nggak banyak dia pakai untuk membuat sabun. Jadi kalau misalkan ini kan satu ke satu ini anggap aja kita satu bingkis gitu ya, satu bingkisan. Kalau misalkan kita bikin ini 12 bingkisan, kita cuma butuh ekoenzim itu cuma 30 mili. 30 mili. Ini berapa nih? Itu 600 mili. 600. Wah, hemat banget Hemat ya, kan? Bro. Lumayan nih, Iya. anak muda yang pengen hemat ya. Cuma ini nggak berlaku untuk mereka yang mager-mageran. Ya, jangan dong. Masa zaman sekarang udah masih mager-mageran kayak gitu. Iya, harus ada motivatornya Iya nih, yang memotivasi dia setiap hari. Ya, bahaya untuk yang sendirian, yang jomblo. Yang jomblo ini- ngenes banget ya. Ya, dibahas lagi. Cuman tapi serius, ini orang-orang pada penasaran pasti ya cara ngolahnya. Ada nggak semacam pendekatan selain di media sosial yang kalian bentuk, mungkin di hotline atau via Instagram kayak gitu?
Kalau kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu sudah sosmed kita tuh udah lengkap sekali ya. Kita ada YouTube, kemudian kita ada Instagram, kemudian ada kita juga aktif di website, kemudian juga mungkin di grup-grup WA juga. Kalau misalkan sobat kreatif ini butuh video tutorial, kita bisa kirimkan kok, tenang aja. Tinggal kontak aja kita. Linknya ada ya? Ada. Nama YouTube-nya apa? Nama YouTube itu DLH Kabuleleng. DLH Kabuleleng. DLH Kabuleleng. Banyak video pasti ya. Banyak. Jadi pastinya ada juga cara mengolah ini segala macam. Kayak gimana? Boleh komen juga. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Kebetulan juga tim kreatif kita di DLH itu orangnya juga gercep gitu loh. Gercep. Ya, Jadi kalau komen misalkan ada, langsung dibalas. Ya. Siapakah yang menjadi admin dari konten YouTube-nya DLH nih gitu. Nah, karena ini termasuk yang sangat kreatif dari yang lain-lain gitu pasti ya, Beli Mayun ya. Kreasi-kreasi lain ada nggak selain sabun, selain ini formula apa namanya? Sabun cair ya. Oh ya, kita juga di sini namanya itu Cozy Soup. Jadi Cozy Soup itu adalah eco enzim soup. Itu eco, Z itu enzim, soup itu ya sabun. Jadi cozy dalam bahasa Inggris itu artinya menyenangkan. Jadi semoga sabun ini menyenangkan buat sobat-sobat kreatif semua. Jadi setelah ini diproduksi di antara kalian semua ya DLH itu, memang dibagiin ke staff-staffnya atau bagaimana? Tindak lanjutnya, kita kan ini produksinya masih skala kecil ya, masih kecil-kecilan. Mungkin nanti ke depannya kalau misalkan kita butuh banyak, kita juga akan ajarkan pada staff-staff yang lain untuk bantu. Jadi nggak hanya kita di laboratorium aja yang buat, jadi mungkin staff-staff yang lain juga ikut membantu. Gitu, apalagi untuk lingkungan gitu ya. Ya. Tapi ini nggak gampang loh sebenarnya mempengaruhi orang, mengajak orang untuk seperti ini, ngelakuin hal-hal positif seperti ini. Di samping banyak hal-hal instan yang bisa mereka dapetin gitu. Caranya gimana? Caranya gimana? Keras banget nih kayak usahanya ya. Bikin mikir ya, pertanyaan bikin mikir banget ini. Jadi caranya apa ya? Terutama kita dari diri sendiri aja sih terutama. Jadi kalau misalnya kita udah ada keinginan untuk berkontribusi terhadap lingkungan, terutama di rumah kita masing-masing, jadi itu nggak ada alasan juga kita nggak mengolah sampah dari rumah. Apalagi sekarang kan kita dengar juga udah disosialisasikan peraturan gubernur yang terbaru itu 47 tahun 2019 terkait dengan pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah, berbasis sumber ini tentunya dari rumah tangga kita masing-masing, dari diri kita sendiri juga dia gitu loh. Ada yang keidean nggak untuk buat konten-konten video gitu, entah di TikTok, entah di Reels Instagram, kayaknya itu kan lebih mengajak ya? Iya. Ada nggak keidean kayak gitu? Mungkin ada, cuman nanti kita pikirkan dulu nanti konsep TikToknya tuh kayak gimana, biar sahabat kreatif itu lebih tertarik lagi. Nah, nanti beneran masukan buat kita. Masih dipikirin ya? Masih dipikirin. Mungkin sahabat kreatif kalau misalkan nanti mau ngasih ide silahkan kontak kita. Nanti TikToknya itu kayak gimana konsepnya silahkan. Oke, baik. Instagramnya ada? Ada. Namanya apa? Instagram pribadi atau ini? DLH dong. Oh, DLH ya. Kalau pribadi berarti nanya yang lain-lain gitu. Okay? Itu sama DLH Kabuleleng. DLH Kabuleleng. Ya. Oke, langsung DM. Adminnya gercep juga kan? Iya, gercep. Nggak cuma admin YouTube kan? Enggak, ini semuanya. juga gercep ya. Semua. Kita timnya bener-bener kompak, solid banget. Nah, kenapa kesini sendirian sekarang kalau nggak kompak? Karena kita bagi-bagi tugas. Kebetulan kita Dinas Lingkungan Hidup itu dalam satu agenda, itu satu hari itu banyak agenda. Jadi kita nyebar, meliput itu masing-masing orang kita disebar. Baiklah. Kalau misalnya nih ya sahabat kreatif ada pertanyaan, ada yang pengen dibahas juga seputar pengolahan ekoenzim, mungkin belum mengerti apa itu ekoenzim, bisa langsung aja ke dinas ini ya, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Atau bisa langsung mampir ke UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup. Yes. Telepon, ada telepon mungkin? WA atau hotline? Kalau misalkan telepon nggak hafal juga ya nomor telepon kantornya. Kebetulan nggak hafal sekarang ya. Ya akhirnya cek aja di Instagram Cek aja. Di Instagram dan juga di Instagram, di YouTube, kemudian di website itu pasti ada informasinya kan, alamatnya di mana, kemudian nomornya berapa. Baiklah, untuk menjadi kreatif memang ada niat dan ada tujuannya yang dilakuin. Harus ada effortnya. Harus ada effortnya, ada usahanya. Apalagi ini untuk lingkungan ya, biar kita sehat. Pengolahan juga ini untuk lingkungan dan untuk keluarga kesehatan sendiri juga, untuk alam kita sendiri. Oke, podcast hari ini kayaknya segitu dulu. Lebih lanjut kita bisa on air mungkin di Pro 2 ya, sahabat kreatif. Dan pastinya selalu tonton konten RRI Singaraja. Dan sampai ketemu lagi di podcast dan konten berikutnya. Bye. Bye.